Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, termasuk nikmat kita disampaikan di penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah jika ru'yatul hilal nanti selepas maghrib bulan terlihat, maka seba'da maghrib itu kita sudah masuk dalam bulan mulia Ramadan. Maka pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat untuk diri dan jamaah semua, mari kita bermujahadah sungguh-sungguh meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai para pemilik hati yang jernih. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam Al-Quran ada dua istilah yang digunakan untuk menyebut puasa. Yang pertama as-siyam, yang kedua as-saum. Dalam Al-Furuq Al-Lughawiyah, setiap susunan huruf hijaiyah yang berbeda susunan bangunannya atau binanya, maka memiliki penekanan makna yang berbeda. Secara gramatika sama-sama berasal dari kata soma yasumu, tapi berbeda di bentuk masdarnya. Ada siam, ada saum. Dalam Lisanul Arab, Ibnu Al-Manzur menjelaskan perbedaan makna dari as-siyam dan as-saum. As-siyam dalam Al-Quran terulang dalam 7 ayat. Dalam surat Al-Baqarah 183, 187, 196, kemudian dalam surat An-Nisa 92, Al-Maidah 89 dan 95, kemudian Al-Mujadalah ayat 4. Pada ketujuh ayat tersebut Allah menggunakan kata as-siyam, yang jika kita cermati dalam konteks ayat-ayat tersebut, maka semuanya berdimensi puasa secara fikih. Misalnya dalam surat Al-Baqarah 183 yang khatib bacakan dalam muqaddimah khutbah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ini digunakan siam. Maka pada ayat-ayat selanjutnya kita mendapatkan tentang penjelasan atau kaifiat puasa itu dilaksanakan. Dimulai dengan melihat bulan.
Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jika kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Lalu ada pengecualian bagi yang sakit, yang dalam perjalanan boleh tidak puasa tapi wajib qadha. Yang tidak kuat boleh bayar fidyah karena sudah tua, tidak kuat lagi berpuasa. Di ayat selanjutnya, di ayat 187-nya menjelaskan tentang kebolehan berhubungan suami istri pada malam hari. Lalu durasi puasa dimulai dari terbit fajar hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, dan seterusnya. Penjelasan tentang kaifiat puasa. Demikian juga di ayat-ayat lain, surat Al-Maidah 89, 95, An-Nisa 92, Al-Mujadalah ayat 4, semuanya berbicara puasa pada dimensi fikih. Sedangkan ketika Allah menggunakan as-saum dalam surat Maryam ayat 26, ayat itu tidak berbicara dalam konteks puasa pada dimensi fikih seperti yang biasa kita jalani dalam puasa Ramadan sebulan penuh ini. Tetapi puasa dalam bentuk tidak bicara, tarkul kalam, puasa bicara. Berkisah tentang Bunda Maryam setelah melahirkan Isa alaihissalam, kemudian Bunda Maryam hendak kembali ke kampung halamannya. Saat sebelum pulang ke kampung halamannya, Allah berwasiat, berpesan kepada Bunda Maryam agar bila bertemu siapapun maka jangan menjawab apapun yang dituduhkan kepada dirinya. Dengan kata lain, jangan melakukan pembelaan diri, tidak perlu mengklarifikasi. Karena secara logika umum, Maryam yang belum bersuami kemudian pulang ke kampung halamannya setelah melahirkan, membawa bayi Isa alaihissalam, logika umum masyarakat akan menuduh Maryam berbuat zina. Dan itu disebutkan dalam lanjutan ayat-ayatnya, tuduhan-tuduhan masyarakat kepada Maryam, fitnah yang sangat keji kepada Maryam. Maka sedari awal Allah sudah berpesan kepada Bunda Maryam, jika bertemu dengan siapapun kemudian orang itu bertanya tentang bayi Isa, menuduh, mencaci sedemikian rupa, fakuli inni nazartu lirrahmani sauma, katakanlah aku telah bernazar untuk Allah Ar-Rahman puasa. Tidak mungkin puasa di sini puasa tidak makan tidak minum, karena Bunda Maryam baru saja melahirkan dalam kondisi nifas, tidak diperbolehkan untuk puasa sebagaimana yang kita jalankan dalam bulan Ramadan. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya, tidak berbicara dengan siapapun. Maka dari ayat ini para ulama kemudian mengambil pemaknaan saum itu lebih tinggi daripada siam. Jika siam puasa dalam perspektif fikih, tarkul akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah, meninggalkan makan minum hubungan suami istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat, itu puasa dalam dimensi fikih. Sementara saum yang disebut dalam surat Maryam ayat 26 bukan dalam konteks itu, tetapi dalam konteks bahkan saat kita dicaci, difitnah, dituduh sekalipun, ada kalanya kita cukup menjawab dengan inni shaim. Ini juga yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada kita. Sesiapa yang berpuasa kemudian dia mendapati orang berkata buruk kepada dirinya, tidak perlu dijawab, cukup jawab dengan inni shaim, saya sedang berpuasa. Itulah puasanya Bunda Maryam. Maka saum
tidak sekedar menahan diri tidak makan minum dan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi saum juga memiliki makna menahan seluruh anggota badan kita, mata, telinga, tangan, kaki, mulut, dari melakukan atau mengatakan perkataan perbuatan yang tercela. Bahkan saat kita dicaci sekalipun oleh orang lain, kita diminta untuk tetap diam atau mengatakan perkataan yang baik, membalas dengan perkataan yang baik. Inilah esensi dari saum. Saum adalah puasa dalam dimensi tasawuf. Demikian secara bahasa dijelaskan oleh Ibnu Al-Manzur dalam Lisanul Arab, bahwa saum lebih memiliki cakupan makna yang luas, tidak hanya puasa dalam perspektif fikih, tapi juga puasa dalam konteks menahan seluruh anggota badan kita dari mengatakan atau melakukan hal-hal yang tercela. Maka jika kita cermati dalam mazhab Syafi'i yang talaffuzun niyah itu wajib, melafazkan niat itu wajib, ternyata para ulama Syafi'iyah memilih saum. Nawaitu sauma ghadin, bukan nawaitu siyama ghadin. Ini sesungguhnya adalah spirit, inspirasi bagi kita. Ternyata niat yang kita tanamkan saat hendak berpuasa itu adalah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisantillahi ta'ala. Jadi saum bukan siam. Itu artinya kita harus sadar bahwa puasa kita haruslah puasa dalam bentuk menahan diri seluruh anggota badan kita untuk tidak mengatakan atau melakukan hal-hal yang tercela. Maka pertanyaannya, mengapa dalam Al-Baqarah 183 Allah menggunakan istilah siam bukan saum? Inilah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan jika Allah gunakan saum di situ, itu berarti Allah meminta kualitas puasa seperti makna saum. Maka ketika mulut kita dusta, batal puasa kita. Telinga kita mendengar hal-hal yang buruk, batal puasa kita. Mata kita melihat hal-hal yang terlarang, batal puasa kita. Maka Allah hanya minta siam, puasa dalam standar yang minimal, tetapi kita harus sadar bahwa spiritnya adalah saum. 7 ayat menyebut siam sesungguhnya sebuah pelatihan, penempaan diri kita. Setelah siam, maka harusnya sampai pada saum. Sudah sekian tahun kita menjalani puasa, mungkin masih siam. Semoga Ramadan tahun ini kualitas puasa kita dari siam menuju saum. Inilah yang insya Allah lebih dekat mengantarkan kita kepada la'allakum tattaqun. Kualitas orang-orang yang bertakwa, yang tidak hanya puasa dalam bentuk menahan diri tidak makan minum hubungan suami istri, tetapi juga menahan seluruh anggota badannya, tidak mengatakan atau melakukan hal-hal yang tercela, bahkan lebih tinggi lagi mengendalikan, mengontrol lintasan pikirannya, lintasan hati dan perasaannya juga untuk tidak memikirkan hal-hal yang buruk dan merasa bersuuzon dan perasaan-perasaan buruk lainnya terhadap saudara-saudara kita ataupun terhadap yang lainnya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita, dan semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semua menjadikan Ramadan ini salah satu Ramadan yang terbaik bagi kita. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى وملائكته صلى على النبي قديما كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ثبتنا على دين الإسلام وفضنا على الإيمان اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وبنور علمك وبنور حكمتك وبنور معرفتك وبنور رسولك كما نتعلم شمسك أبدا برحمتك أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر